Bapak Ibu sekalian, selamat sore. Good evening. Yeah, we already evening. Bapak Ibu, saya akan presentasi relasi tentang agama dan budaya lokal. Jadi saya akan kadang-kadang pakai bahasa Inggris, kadang-kadang pakai bahasa Indonesia ya. So today I'm going to present religion and ethnic culture, how both relate, particularly with regard to building our interfaith relations. Bapak Ibu sekalian, tentu saja agama itu bersifat global karena terbukti agama menyebar mendahului dari globalisasi sosial media, bahkan globalisasi perdagangan atau bersamaan dengan globalisasi perdagangan, globalisasi tukar menukar barang, sekaligus juga impor ekspor Tuhan. Ya, itu makna global ya. Come the grains, come the gods. Menurut klaim kita, agama selalu bersifat universal, above culture. Agama juga sekaligus menawarkan moralitas, morality beyond local culture. Moralitas misalnya tentang monoteisme, ya, tentang value yang tidak didapati di budaya lokal. Selanjutnya, agama menawarkan konsep yang transendental, beyond material. Kemudian teologi dan sifatnya cross cultural, beyond state, culture, tradition, dan yang paling penting menurut saya, agama selalu memberi kontribusi pada identitas. So religion greatly contribute to forming our identity. Jadi kita menjadi identitas sebagai Muslim, sebagai Kristen, Hindu, Buddha, dan lain-lain. That is in one hand. On the other hand, kita mempunyai ethnic cultures, and we Indonesian are blessed with rich local culture. Ya, local culture ini berbeda dengan agama, sifatnya Recording stopped. Recording in progress. Atau bahasa ibu, mother tongue. Our mother tongue is unique. We can never forget and we can never escape from our mother tongue, the language that we are raised. Ya, kita bisa konversi dari satu agama ke agama lain, tetapi kita tidak bisa konversi secara etnis. Sekali dilahirkan orang Jawa tidak akan terus lupa jadi orang Jawa. Sekali orang Dayak atau Batak, dia selamanya seumur hidup. Bahasa ibunya juga mempengaruhinya. Dan ethnic culture itu selalu harus diletakkan di dalam konteks, dan ethnic culture berbeda dengan agama. Selalu ada pada limited space, selalu pada ruangan yang terbatas. Tetapi both religion and ethnic culture contribute greatly to our forming identity. Our identity is defined by both religion and ethnic culture. Mari kita perhatikan yang ada di Indonesia. Mana yang lebih ke global dan mana yang lebih ke lokal. Tentu saja Katolik, Protestan, Islam, dan Buddhism, ini agama yang ada di Indonesia, ini lebih ke global. Sementara di sisi lain ada Hinduism, local religions like Keharingan, Kahayan, dan lain-lain, itu lebih ke lokal. Bapak Ibu sekalian, ini beberapa etnik dan kita mempunyai lebih dari 350 etnik. So we are blessed with the rich ethnic culture, ethnic identity, and ethnic languages. We have more than 350 ethnic cultures, languages, and traditions. Jawa, Sunda, Bugis, Batak, Dayak, Sasak. Nah, disinilah letak, ini benar ya gini ya. Kadang-kadang terjadi clash, terjadi pertentangan, terjadi
tubrukan antara religion and local culture. Baik secara identity, secara morality, secara teologi. Dan ini leading to conflict between religion and local culture. Di satu sisi. Di sisi lain, terjadi proses yang dalam sosiologi atau antropologi biasanya disebut akomodasi, asimilasi, dan adaptasi. To be perfectly honest, the second attitude atau second process between religion and culture meeting, it form new religion, new identity, and new innovation. Jadi Islam yang ada di Indonesia karena berada di Indonesia tidak sama dengan atau menjadi Islam baru, yaitu Islam Indonesia and so forth. So Islam in Indonesia has become different kind of Islam, new kind of Islam, Islam that is different from elsewhere in the world. So Islam in Indonesia is not Islam in Arab countries and so forth. Kristen, Hindu, Buddha, ya bandingkan Hindu di India dan di Indonesia atau Kristen di Eropa dengan di Indonesia become new things, new religions. Jadi NU dan Muhammadiyah itu sudah agama baru. Itu gereja yang lain, denominasi yang lain. Mereka sudah menjadi agama NU, agama Muhammadiyah. Ya. Jadi kalau kita menyebut agama not Islam, don't mention Islam in Indonesia, it doesn't make sense. If you mention Islam in Indonesia, it means either NU or Muhammadiyah, FPI, HTI, or Ahmadiyah. So that is new reality we have to accept. Islam doesn't work here, but Nahdlatul Ulama indeed does, Muhammadiyah indeed does work. Oke, bagaimana sikap kita meletakkan supaya mudah ya? Jika kita menganggap budaya itu di dalam agama, budaya itu harus menjadi anak, harus menjadi sub dari agama karena agama lebih global, maka terjadi clash. If we put culture within religion, religion become a broader frame and religion inside the frame, so it produce conflicts. We cannot have open dialogue, or it is very hard to have an open dialogue, or we have more obstacle to have open dialogue. If we put culture inside religion, or culture should be, tiny part of religion. However, if we reverse, we put it on the other way around, culture is a broader than religion because in reality and in sociology and anthropology, indeed, religion coming from culture, religion derive or originate from culture, I think is easier. Kenapa? Misalnya di sini, di Huma Betang, di Palangkaraya, di Kalimantan Tengah. Huma Betang bisa memuat Islam, bisa memuat Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Tetapi kalau dibalik, Islam lebih luas daripada Huma Betang, maka Kristen tidak bisa masuk, Hindu tidak bisa masuk, Buddha tidak bisa masuk. Nah, ini konsekuensi yang kedua. Konsekuensi yang ketiga, sudah berapa menit Pak? Oke, baik. If we completely split between religion and culture, we put rather in a different case, religion and culture, I think it's impossible. It's impossible. Kita tidak bisa membuang budaya dari agama atau agama dari budaya, tidak bisa. Terbukti ketika kita berbudaya, kita juga beragama, ketika kita beragama juga berbudaya. Atau cara yang keempat, kadang-kadang kita perlu ruang di mana agama tidak bisa disentuh oleh budaya, dan kadang-kadang kita juga perlu ruang di mana budaya tidak bisa disentuh oleh agama. That's all choices upon us. Ya, semua itu ada di kita.
Tetapi kenyataannya, pagi ini saya berjumpa dengan Pak Joseph dan Pak Urbanus ya, dosen sini ya. Dua dosen dari IAKN Palangkaraya. Yang satu pernah tinggal di Jogja, Pak Joseph pernah di UKDW ya. Kemudian Pak Urbanus saya kira beliau dari sini ya, dari Pontianak ya, dari Pontianak. Saya kira cukup realistis. Ini ada persamaan antara Islam dan Kristen ya. Kelompok-kelompok yang ada di dalam Islam yang tidak cukup pandai menggunakan bahasa budaya dan bahasa lokal itu sangat sulit beradaptasi dan sangat sulit diterima. Misalnya beberapa kelompok Islam saya sebut, ya ini kan seminar ya, enggak apa-apa kan. FPI misalnya ya. Itu dia harus pakai bahasa Arab terus, tidak mau pakai bahasa Jawa. FPI misalnya atau HTI misalnya. Dia semua istilah diterjemah ke dalam bahasa Arab, tidak mau pakai bahasa Jawa. Nah, ini berbeda dengan kelompok Jawa, tidak hanya NU, tidak hanya Muhammadiyah, tapi ada banyak kelompok Muslim di Jawa yang sengaja menggunakan istilah Jawa. Ya. Nah, kelompok ini terasa enak dan mudah di dalam kelompoknya sendiri, mudah ketika berhadapan dengan kelompok lain. Kenapa? Karena mereka meletakkan agama di dalam budaya. Dan Pak Urbanus maupun Pak Joseph tadi pagi juga mengatakan hal yang sama. Ada beberapa denominasi ya di Palangkaraya. Saya kira di Jawa juga sama ya. Di timur, Indonesia bagian timur, di tengah dan di barat juga sama ya. Ada beberapa Kristen yang memang tidak terlalu strict pada sola scriptura ya. Tidak mau menggunakan istilah-istilah lokal, bahasa Dayak misalnya, ini agak sulit. Kesulitan berdialog dengan kelompoknya sendiri, kesulitan berdialog dengan kelompok luar di luar Kristen. Ya. Sementara ada Kristen kita, ya, Kristen Kalimantan ini, gereja Kristen Evangelis Kalimantan ini sudah menggunakan bahasa lokal seperti tarian tadi pagi, kan yang menari juga cantik, ya. Kemudian bajunya juga bagus, musiknya juga bagus. Ya akhirnya mudah diterima. Saya tidak harus menjadi Kristen untuk menerima tarian tadi pagi. Dan kebetulan sahabat saya rektor Tampung Penyang Hindu tidak harus menjadi Kristen untuk menikmati tarian yang disajikan dari IAKN Palangkaraya. Ya. Ini juga saya kira perlu dicatat. Misalnya Katolik di Jawa. Kelompok Katolik di Jawa sangat fasih menggunakan misa dengan irama musik Jawa. Semua istilah-istilah yang bahasa Latin, bahasa Inggris, semuanya diterjemah dalam bahasa Jawa. Ya. Sehingga jadi enak. Jadi sekali lagi, budaya atau culture, itu kita merasa di rumah sendiri, feeling at home, sehingga budaya ini lebih mudah diterima, tetapi budaya sekaligus juga dinamis, berubah, dan budaya inilah yang kita usahakan karena kita semuanya adalah cendekiawan, kita semua adalah pendeta, kita semua ustadz, kita semua pastor, kita berusaha sekeras mungkin supaya menerjemah semua bahasa-bahasa yang sifatnya global, universal, penuh dengan values and morality. We have to translate it into local language, ethnic language, so that religion can easily be understood by our own mother tongue. Ya. Jadi intinya budayalah yang menjadi jembatan kita. Saya kira itu sore ini semoga bermanfaat. Selamat sore, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.